Di antara pepohonan sawit berusia lebih dari 25 tahun ini, berdirilah Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Darmasraya (PRHSD) di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. PRHSD yang digagas oleh Hashim Joyo Hadikusumo selaku Direktur Utama PT Tidar Kerinci Agung atau PT TKA dan sekaligus Ketua Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo atau YAD ini berada di dalam hutan konservasi Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo yang luasnya 2.400 hektar dari total luas hak guna usaha sawit PT TKA dengan total luas 28.000 hektar, di mana hutan ini sangat berdekatan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Pendirian PRHSD disambut baik oleh pemerintah pusat karena mendukung pemerintah dalam upaya perlindungan harimau Sumatera yang populasinya diambang kepunahan. PRHSD pun diresmikan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya pada 29 Juli 2017. Hari ini tanggal 29 Juli adalah Hari Harimau Global. Jadi Global Tiger Day. Saya juga mungkin tidak akan pernah henti-hentinya menyampaikan ucapan terima kasih karena ini juga ya Bu Hani, ini yang pertama kali saya kira saya meresmikan pusat rehabilitasi yang digagas oleh swasta. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pada kesempatan ini juga kami memberikan apresiasi kepada PT TKA karena saya melihat begitu serius perhatian kepada lingkungan dan alam, bahkan telah mendapatkan Kalpataru tahun 2014 kepada Pak Hashim sebagai tokoh masyarakat yang peduli lingkungan, dan ini tentu bagi kami menjadikan contoh kepada perusahaan-perusahaan lain yang juga harus tidak mengambil benefit, profit, keuntungan dari usaha, tapi juga ada nilai-nilai lingkungan dan sosial kepada masyarakat. Melihat pertumbuhan dan perkembangan harimau Sumatera, kalau boleh dibilang sangat memprihatinkan. Dari data yang terkumpul, tidak ada lebih dari 500, bahkan data terakhir yang kami terima adalah 350 ekor saja, tidak sampai sebanyak itu. Bahkan subspesies dari harimau Sumatera, yaitu harimau Jawa dan Bali pun sudah punah. Maka itu kami mengapresiasi dan kami menghormati, mengucapkan syukur atas kehadiran pusat rehabilitasi ini. Peresmian PRHSD menandakan dimulainya proses rehabilitasi tahap awal bagi seekor harimau Sumatera betina bernama Leoni. Leoni berusia 7,5 tahun, disita dari kepemilikan ilegal, kemudian sejak kecil dititip rawatkan di Pusat Penyelamatan Satwa Asti Gadok Bogor, yang membuat Leoni belum pernah menikmati alam liar. Pada 11 Juli 2017, Leoni pulang kampung ke Sumatera menggunakan jalur udara dan darat dan menjadi penghuni pertama kandang perawatan PRHSD yang luasnya 54 meter persegi, lebih luas dari sebelumnya di Bogor, yakni hanya 12 meter persegi. Sangat memuaskan. Ini adalah cita-cita kita. Kan program ini kan kita mulai 4 tahun lalu, tapi baru sekarang terwujud. So ini ya kan suatu sangat satisfying ya, lebih dari memuaskan. Ya kita harapkan dilepas nanti di alam hutan belantara. Tiba saatnya memindahkan Leoni ke enclosure yang lebih luas, menyerupai habitat aslinya dengan luas lahan 2.500 meter persegi.
Leoni tampak menikmati arena bermainnya yang baru. Ia mengeksplorasi banyak hal di enklosur. Secara bertahap, kondisi ini akan mengembalikan peran Leoni sebagai puncak rantai makanan di hutan sehingga bisa bertahan hidup jika suatu saat ia dilepas liarkan. Namun, rehabilitasi bisa memakan waktu 4-7 tahun lamanya. Tergantung secepat apa Leoni belajar. Teknisnya akan melalui CCTV, jadi kita akan mengurangi interaksi Leoni dengan manusia mulai dengan hari ini. Gitu. Jadi mulai hari ini dia tidak akan sesering kemarin melihat kita rehabilitator ataupun dokter hewannya. Jadi lebih banyak kita pantau melalui CCTV. Makanan mulai kita adaptasikan, kita akan campur dengan bahan-bahan protein hewani yang lain. Karena selama ini dia hanya makan daging sapi, kita akan mulai campur dengan babi atau dengan satwa lainnya. Anda bisa lihat, ini ujung dari hutan konservasi Sumitro Jayahadikusumo yang nantinya berhubung langsung ke kawasan Taman Nasional Kerinci sebelah. Dengan demikian, kalau misalnya kita cerita pakan, kemudian kita bercerita tentang ketersambungan habitat dengan habitat aslinya, dan kemungkinan apabila nanti dia harus misalkan menemui pasangannya, ini sesuatu yang sangat ideal ya. Dalam pengawasan pemerintah, masih ada puluhan ekor harimau lainnya yang menderita cacat seumur hidup karena amputasi atau terkulai lemah tahunan karena diracun manusia. Semuanya akibat maraknya perburuan dan kegiatan alih fungsi lahan. Sebelumnya, Arsari Group telah mendukung pelepasliaran harimau Sumatera Gadih Liku pada 30 Agustus 2016 setelah terlibat konflik dengan warga. Kita berharap bahwa pembentukan PRHSD ini tentunya menjadi sebuah langkah awal dengan kegiatan yang sangat panjang ke depan yang harus kita mulai segera saat ini. Uluran tangan kita semua diperlukan untuk kegiatan bersama di dalam upaya konservasi harimau Sumatera. Kehadiran PRHSD menjadi wujud nyata pelestarian lingkungan tak hanya bagi harimau Sumatera, tapi satwa liar lainnya yang terancam punah. Catatan KLHK separuh tahun 2017 sudah ada 4 ekor harimau dan 5 ekor gajah yang mati. Tidak salah jika Yayasan Arsari Djoyo-Hadikusumo bercita-cita ingin berkontribusi bagi kelestarian harimau Sumatera dan satwa endemik lainnya di Sumatera Barat. Ya, peran serta adalah kami ingin minta kepada masyarakat untuk ikut menjaga, ya, untuk menjaga satwa-satwa liar termasuk harimau ini. Jangan sampai diburu, jangan sampai diracuni hanya untuk kulit-kulit saja. Saya kira demikian ya. Itu yang sebetulnya. Dari nanti mengenai biaya itu dari kami, izin dari Ibu Menteri dan jajarannya. Nanti kita kerjasama untuk dapat keahlian dan sebagainya. Gayung bersambut. Pemerintah berkomitmen mewujudkan niat baik tersebut. Ini bakal membantu target pemerintah dalam peningkatan 10% populasi dari 25 jenis satwa langka yang dilindungi. Nanti kita lihat. Saya sih sangat mendorong karena usaha yang seperti ini pada dasarnya sangat bagus. Semuanya menurut saya kepentingan nasional gitu ya. Karena memang kita secara nasional harus menyelesaikan hal-hal yang seperti ini. Jadi pada dasarnya sih sangat bagus dan pemerintah sangat menghargai. Terima kasih kepada PT TKA. Beruntung, semua upaya ini akan didukung dengan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah menyepakati bahwa undang-undang ini masuk dalam agenda Prolegnas tahun 2015-2019 dan prioritas di tahun 2017, di mana salah satu poin akan mengatur hukuman berat bagi si pencuri satwa ilegal.